Bab 70. Tatapan yang sulit diartikan. Tidak, kalian bersenang-senanglah, tidak perlu memperdulikanku. Dia segera mengibaskan tangannya menolak. Dia tidak ingin pergi ke hadapan Marson Gu dan menemukannya. Aku hanya bercanda, aku datang sendirian. Ucap Justin Kiao tertawa, terlihat sangat menyebalkan. Natalia Wu tidak bisa berkata-kata, Marson Gu benar-benar luar biasa, semua teman-temannya juga sangat menyebalkan, benar-benar spesies yang sama, berasal dari sekelompok yang sama. Justin Kiao tiba-tiba bertanya, apa masih takut sekarang? Natalia Wu tertegun, lalu segera bereaksi, ternyata tadi Justin Kiao menyadari ketakutannya, sengaja mengalihkan perhatiannya. Wajahnya langsung memerah, berucap, sudah jauh lebih baik, untuk yang tadi terima kasih. Beruntung, dia hanya memikirkannya di dalam hati, tidak mengatakannya, jika dia mengatakannya, pasti akan membuatnya sangta canggung. Tidak perlu sesungkan itu, hadiah yang Marson berikan sebelumnya sebagai tanda terima kasih itu sangat banyak, bisa dipotong dari bagian itu. Justin Kiao bergurau, tiba-tiba berucap, sangat bahaya perempuan berada di tempat seperti ini, aku akan mengantarmu pulang, agar pria brengsek tadi tidak mengganggumu. Teringat akan senyuman pria brengsek tadi, seketika sekujur tubuh Natalia Wu merinding, segera mengangguk, kalau begitu maaf merepotkanmu, tapi ada satu temanku yang juga ada di sini. Justin Kiao yang mendengar hal ini, menganggukkan kepalanya, tidak masalah, aku akan mengantar kalian berdua kembali bersama. Kalau begitu terima kasih banyak. Natalia Wu menghela nafas lega. Di saat yang bersamaan, dia merasa teman Marson Gu ini sangat baik. Kedua orang itu, dengan cepat sudah berada di tengah-tengah bar, mencari Lucy Jiang. Natalia Wu menceritakan kembali masalah yang terjadi tadi, lalu mereka bertiga berjalan meninggalkan bar. Mobil Porsche Justin Kiao berada di depan pintu, Natalia Wu memapah Lucy Jiang untuk duduk di belakang. Setelah menyebutkan alamat, mobil itu langsung berjalan dengan stabil, dengan cepat berjalan ke arah apartemen. Lucy Jiang setengah memejamkan matanya, menarik lengan baju Natalia Wu. Natalia Wu yang merasakan gerakannya, menolehkan kepalanya bertanya padanya, ada apa? Lucy Jiang memutar bola matanya malas, menatap Justin Kiao dan Natalia Wu bergantian dengan tatapan yang sulit diartikan, tatapan candaannya terlihat sangat jelas. Berteman selama ini, Natalia Wu tidak mungkin tidak mengetahui maksud Lucy Jiang, sudut bibirnya tertarik, menampikan senyuman canggung. Semoga saja Justin Kiao tidak menyadari dirinya dan Lucy Jiang yang saling berkomunikasi melalui tatapan, jika tidak, dia pasti akan sangat malu. Hanya saja, sulit untuk menjelaskannya pada Justin Kiao, jadi sebaiknya dia tetap mempertahankan kediamannya. Justin Kiao melalui kaca spion melihat mereka sekilas, melihat raut wajah mereka yang sedikit aneh, tersenyum dengan perhatian, apa memerlukan sesuatu. Jika tidak nyaman langsung katakan saja padaku. Natalia Wu segera mengibaskan tangannya, tidak, temanku minum terlalu banyak. Dengan cepat, mereka telah tiba. Mobil Porsche itu berhenti di depan pintu, Natalia Wu dan Lucy Jiang turun, lalu berucap pada Justin Kiao, itu, terima kasih banyak untuk hari ini, kami akan naik dulu. Justin Kiao berdiri di sisi pintunya, dengan kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam kantung celana, tidak perlu sungkan seperti ini, kalian cepatlah kembali beristirahat. Kalau begitu kamu berhati-hatilah mengemudi. Natalia Wu segera berucap. Justin Kiao juga tidak berlama-lama lagi, langsung mengendarai mobilnya pergi dari sana. Tatapan Natalia Wu mengantarkan kepergian Justin Kiao, lalu memapah Lucy Jiang berjalan ke rumahnya. Cekak. Lucy Jiang melingkarkan lengan Natalia Wu, tersenyum dengan aneh, siapa orang ini? Tampan,
dan juga baik padamu, tidak mungkin kan dia suamimu? Dia merasa sangat penasaran pada suami misterius Natalia Wu. Natalia Wu tersadar, langsung kembali memapahnya, kamu jangan berpikir macam-macam, bukan dia, aku dan dia hanya pernah bertemu 2 kali. Hanya bertemu beberapa kali, tapi sebaik ini padamu. Sepertinya karismamu memang tidak memudar sejak dulu. Lucy Jiang tersenyum hingga matanya menyipit, sengaja menggodanya, pahlawan yang menolongmu, dan mengantarmu pulang, jika dilihat-lihat sepertinya ada maksud lain. Kamu berpikir terlalu jauh, alasan dia membantuku, hanya karena pernah bertemu dengannya saja. Natalia Wu menekan tombol lift, lalu masuk ke dalam. Setelah Lucy Jiang keluar negeri, kenapa dia berubah menjadi suka bergosip seperti ini? Kembali ke rumah, Lucy Jiang melempar tasnya sembarangan, lalu menarik Natalia Wu dengan semangat untuk duduk, tapi jika memang seperti ini, tidak bisa dihindari juga jika akan ada sesuatu di antaramu dan pria itu, bukankah kamu sudah bercerai? Natalia Wu menggelengkan kepalanya, aku dan dia bukanlah orang yang ada di dunia yang sama. Lucy Jiang tidak peduli, memangnya kenapa dengan itu? Kamu dan suamimu juga bukan orang dari dunia yang sama, dan akhirnya kalian tetap bersama. Lagi pula kamu sekarang sudah bercerai dengannya, jadi kamu juga harus memikirkan masa depanmu kan? Dia menggoyangkan lengan Natalia Wu, berucap dengan bersemangat, menurutku Justin ini lumayan juga, terlihat jika dia pria yang terhormat, kamu bisa mencobanya. Natalia Wu meletakkan kepalanya yang sakit ke atas sofa, berucap dengan tidak bertenaga, Lucy, lupakan saja, aku benar-benar tidak ingin membahas hal ini. Jika memang ingin mencari pasangan lagi, dia juga tidak akan memilih Justin Kiao. Dia berteman dengan Marson Gu, apa dia sudah tidak menyayangi nyawanya lagi? Lucy Jiang mengelurkan tangannya menepuknya, memanyunkan bibirnya memprotes, dasar hati batu, bukankah aku ini sedang mengkhawatirkanmu? Natalia Wu tidak ingin membahasnya lagi, bangkit berdiri, bertanya, aku ingat di rumah ada obat mabuk, diletakkan di mana ya? Jika tidak besok pasti akan sakit kepala. Diletakkan di nakas ranjang laci ketiga. Lucy Jiang berucap dengan asal. Natalia Wu segera pergi mengambilnya. Lucy Jiang yang sedang berbaring di atas ranjang, tiba-tiba teringat sesuatu, segera melompat, berlari masuk ke kamar, tunggu. Namun, sudah terlambat. Tangan Natalia Wu memegang sebuah cincin, cincin ini sangat berbeda, terdapat pola naga hijau, sekali dilihat maka orang akan mengetahui jika ini milik seorang pria. Hanya saja, di dalam rumah Lucy Jiang, kenapa bisa ada cincin pria? Tidak membiarkannya berpikir lebih jauh, Lucy Jiang langsung masuk ke dalam, lalu menyembunyikan cincin itu dengan wajah yang tegang. Lucy, cincin ini. Natalia Wu menatap ragu Lucy Jiang, dia merasa Lucy Jiang sangat aneh. Seketika raut wajah Lucy Jiang terlihat canggung, namun melihat wajah Natalia Wu yang bingung, tidak menyadari apapun, dia menghela nafas lega, berucap, cincin ini milik temanku, sangat mahal, jadi jangan sampai rusak. Teman. Natalia Wu langsung berucap menggodanya, apa kekasihmu? Lucy Jiang yang awalnya sangat tegang, melihat Natalia Wu yang tidak mengetahui apain, dan hanya menatapnya dengan tatapan menggoda, seketika hatinya merasa lega. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu, cincin itu dia mendapatkannya di samping bantalnya. Saat itu dia hanya merasa cincin ini sangat berbeda. Saat Natalia Wu belum kembali, dia diam-diam mencurinya. Lalu melihatnya yang tidak mencarinya, jadi dia langsung menyembunyikan cincin itu. Karena dia juga tidak mengenali jika cincin ini miliknya, berarti cincin ini akan menjadi miliknya. Akhirnya dia berucap dengan tenang, bukan kekasih, hanya salah satu teman. Bab 71. Natalia Wu,
aku paling benci orang lain membohongi aku. Melihat Lu Shijiang tidak ada keinginan untuk lebih banyak berbicara, Natalia Wu juga tidak lagi bertanya. Dia kembali mengalihkan topik pembicaraan, menanyakan beberapa hal mengenai Lu Shijiang di luar negeri. Berbincang beberapa saat, mereka berdua mulai mengantuk. Setelah minum obat caser, dengan cepat mereka tertidur. Lia Qiao, aku paling benci orang lain membohongi aku, jadi kamu pergi mati sana. Tidak mau, Natalia Wu berusaha memberontak, tapi Marson Gu mengapit lehernya terlalu kencang, dia tidak bisa terlepas, Marson Gu benar-benar ingin membunuh dia. Tolong. Tepat pada saat ini, sebuah ponsel berdering. Natalia Wu bangun dengan sekujur tubuh yang penuh dengan keringat dingin. Ternyata hanya sebuah mimpi. Natalia Wu bernafas lega, lalu menerima telepon. Marson Gu dengan suara yang sangat merdu, terdengar di telinga. Natalia Wu, apa yang sedang kamu lakukan? Rindu padaku tidak? Natalia Wu mendengar suara Marson Gu, teringat dia di dalam mimpi, tatapan ingin membunuh. Ucapan yang dingin tanpa rasa belas kasihan, dia sekarang bisa merasakan hembusan nafas keputusasaan yang ada di dalam mimpi, raut wajahnya berubah menjadi lebih jelek lagi. Beberapa waktu ini, dia dibuat mati rasa oleh kelembutan Marson Gu, pemikirannya juga berubah terhadapnya. Dia sangat jelas, Marson Gu karena ada hubungannya dengan ibu, membenci dia sampai ke tulang, sekarang bisa baik terhadapnya. Hanya karena Marson Gu tidak mengetahui dia adalah Lia Qiao. Begitu tahu, ditambah kebohongannya, kebenciannya akan bertambah. Berdasar sifat Marson Gu, akhir Natalia Wu pasti akan lebih tragis daripada mimpinya. Marson Gu pasti akan membuat dia susah untuk bisa hidup lagi. Tidak bisa. Tidak boleh kompromi lagi. Dia harus menjaga jarak dengan Marson Gu. Dia belum puas hidup. Dia sangat menghargai hidup. Dia tidak ingin mati. Natalia Wu tidak menjawab pertanyaan Marson Gu, balik bertanya, kamu cari aku ada urusan. Marson Gu baru berhasil membahas kontrak, suasana hatinya sangat baik, tangannya sedang memegang ballpoint yang sangat mahal, tertawa, aku rindu kamu, siang nanti makan bersama. Tidak bisa. Natalia Wu dengan suara yang tegas menolak. Marson Gu mendengar sikap Natalia Wu dari nada suaranya, senyum di wajahnya perlahan menghilang, suaranya menjadi lebih dingin, kenapa? Kemarin saat berpisah, masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba berubah sangat jauh? Natalia Wu menggerak-gerakkan bibir, dengan suara yang dingin berkata, tidak kenapa-kenapa, tidak ingin makan denganmu. Lagi pula di antara kita, hanya hubungan kerjasama, jadi kalau tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tidak ada keharusan untuk berkomunikasi dan bertemu. Setelah kamu mengalami begitu banyak hal, kamu masih merasa seperti ini. Marson Gu melempar ballpoint yang ada di tangannya ke atas meja, bertanya dengan suara yang berat. Dia jelas-jelas merasakan di hati gadis penggoda ada dirinya. Kenapa mengeluarkan dia lagi? Meskipun terpisah oleh speaker, Natalia Wu seolah juga bisa merasakan kemarahan Marson Gu, terdengar dia benar-benar sangat marah. Tapi, dia masih dengan keras hati berkata, aku memang merasa seperti ini, aku masih ada urusan, tutup dulu. Natalia Wu, kamu berani. Mendengar suara di telepon yang tiba-tiba menjadi sangat keras, Natalia Wu menggertakkan gigi menutup telepon. Melihat layar ponsel yang perlahan menjadi hitam, dia teringat kejadian yang dialami bersama Marson Gu beberapa waktu ini, perasaan di hatinya sangat rumit. Dia juga tidak ingin berlaku seperti ini, tapi dia harus berlaku seperti ini. Kalau Marson Gu tahu identitasnya, sepertinya orang pertama yang tidak akan melepaskan dia adalah Marson Gu. Marson Gu mendengar suara nada sibuk di seberang telepon, dengan tidak senang hati kembali menelepon, bersamaan dengan itu raut wajahnya menjadi lebih buruk.
Gadis penggoda menyebalkan ini kembali memblokir dirinya. Marson Gu emosi sampai kepalanya terasa sakit. Dia belum pernah menyenangkan seorang wanita seperti ini, tapi wanita ini berani menolak dia. Terpikir sampai di sini, dia merasa di hatinya penuh dengan kemarahan, tidak bisa dilampiaskan. Marson Gu bersiap mematikan ponsel, tapi di riwayat panggilan, melihat nama Lia Qiao. Tangannya yang akan mematikan telepon terhenti, teringat yang lalu mengajak Lia Qiao, ingin melihat wajah aslinya, tapi karena tiba-tiba ada perjalanan dinas ke kota B, tidak jadi bertemu dengannya. Hari ini, kebetulan dia ada waktu kosong. Sedangkan Natalia Wu tidak bersedia menemani dia, kalau begitu minta Lia Qiao wanita jalang itu untuk baik-baik menemani dia. Setelah Natalia Wu mematikan telepon Marson Gu, demi menunjukkan kesungguhan hati, memblokir nomor teleponnya. Setelah melakukan semua ini, dia sama sekali tidak merasa tenang, hatinya malah terasa berat. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering, mengambil dan melihat, ternyata Marson Gu yang menelepon. Aneh. Bukankah dia sudah memblokir nomor Marson Gu? Bagaimana dia masih bisa menelepon? Tapi, Natalia Wu dengan cepat sadar, Marson Gu mencari Lia Qiao. Terpikir sampai di sini, hatinya cemas, tidak tahu Marson Gu mau melakukan apa lagi. Tapi, setiap kali Marson Gu mencari dia, tidak pernah ada hal yang baik. Dia menggenggam erat ponsel, dengan suara yang rendah bertanya, "Halo, kamu mencari aku ada urusankah?" Raut wajah Marson Gu lebih menyeramkan. Mulai dari kapan, Lia Qiao juga berani menggunakan sikap seperti ini berbicara dengannya? Kemarahannya lebih membesar lagi, keningnya makin mengerut. "Lia Qiao, 1 jam lagi, aku mau bertemu kamu di rumah tua keluarga Gu." Hati Natalia Wu bergejolak. Teringat yang lalu Marson Gu mengajak dia keluar untuk bertemu, tapi karena Marson Gu tiba-tiba ada keperluan ke kota B, dia baru bisa lolos dari bencana. Saat itu, dia masih gembira sangat lama. Tapi tidak disangka, bencana ini belum berlalu. Sepertinya, dia tidak ada keraguan sedikit pun membuka mulut menolak, akhir-akhir ini sangat sibuk, kalau tidak lain hari saja. Dia teringat mimpi kemarin malam, takut mati oleh Marson Gu. Sekarang bisa mundur 1 hari, juga baik. Marson Gu menyipitkan mata, ditolak lagi. Setiap kali mau mencari Lia Qiao, dia selalu menolak, membuat Marson Gu meragukan apakah dia benar-benar ada sesuatu. "Lia Qiao." Marson Gu dengan suara rendah yang serak, lebih dingin dari biasanya, "Apakah ada hal yang kamu sembunyikan dariku? Atau, kamu sudah jelek sampai tidak bisa bertemu orang?" Natalia Wu bisa merasakan dari nada suara laki-laki ini ada sinyal bahaya, kata-kata yang mau diucapkan, sampai di bibirnya lalu ditelan kembali. Dia memaksa tertawa, "Bagaimana bisa? Kamu tahu, aku sangat menyukaimu. Kamu ingin bertemu denganku, aku memohon juga belum tentu kamu mau." Setelah selesai berbicara, dia menghela nafas, dengan raut wajah yang tidak berubah berkata, "Tapi sayang sekali, akhir-akhir ini aku benar-benar sangat sibuk, masalah bertemu takutnya hanya bisa lain kali." Marson Gu menekan kemarahan di dalam hatinya, dengan nada memerintah yang kuat berkata, "Lia Qiao, aku tidak peduli kamu masih ada permainan apa lagi, kalau hari ini aku tidak bertemu denganmu, tanggung sendiri akibatnya." Bab 72. Susah payah menyembunyikan wajah asli. Akibat membuat laki-laki ini marah apa, Natalia Wu tidak jelas. Kalau dia bersikukuh menghindari pertemuan ini, maka berdasar sifat Marson Gu yang penuh keraguan pasti akan mencurigai dia. Kalau Marson Gu mau mencari tahu takutnya juga tidak sulit menemukan semua yang dia sembunyikan dengan susah payah. Pada saat itu, Natalia Wu mengeluarkan keringat dingin, tidak berani memikirkan lagi,
dia menggertakkan gigi memilih untuk berkompromi. Baiklah, kalau begitu kita bertemu. Sebelum Marson Gu menutup telepon, Natalia Wu segera menambahkan berkata, tapi aku ada syarat. Marson Gu mendengar ucapan Lia Qiao, gerakan mau menutup telepon terhenti, tatapan matanya dingin. Lia Qiao, kamu jangan menantang batas kesabaranku. Tahu dia mungkin salah paham, Natalia Wu segera membuka mulut, bertemu boleh, tapi kalau pulang ke rumah tua lupakan, hari ini aku benar-benar banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, benar-benar tidak bisa meluangkan terlalu banyak waktu. Orang di rumah tua banyak, atasan bawahan begitu banyak orang pernah melihat dia, mereka akan dengan mudah mengenali dirinya. Terlebih lagi bukan setiap orang matanya buta seperti Marson Gu, sampai istri yang dinikahi selama 3 tahun tidak bisa mengenali. Marson Gu tertawa dingin, seorang wanita yang tidak mengerti apa-apa benar-benar mengira dirinya seorang pebisnis. Ternyata bisa mengucapkan kalimat tidak bisa meluangkan banyak waktu, benar-benar tebal muka. Tapi juga bukan sesuatu hal yang besar. Yang dia mau temui adalah Lia Qiao, mengenai mau bertemu di mana sudah bukan hal yang penting. Kirim alamatnya kepadaku. Melontarkan kata-kata dingin ini, Marson Gu menutup telepon, membiarkan dia mendengar lebih lama suara wanita ini sama dengan menyiksa dia. Tragis, Natalia Wu memegang kepalanya meraung kesal, kali ini benar-benar tidak bisa menghindar. Kalau Marson Gu tiba-tiba mendadak melakukan perjalanan dinas lagi bagus sekali. Tapi, dia juga tahu, ini tidak mungkin. Bagaimana? Yang lalu saat di rumah tua, untung saja dia sedang memakai masker, baru bisa tidak ketahuan, tapi dia tidak bisa selalu memakai masker bertemu dengan Marson Gu kan. Dia sekarang ke sana, Marson Gu begitu melihat, bisa mengenali kalau itu dia. Tapi, ucapan Marson Gu sudah di sana, dia tidak pergi juga tidak bisa. Natalia Wu menggigit bibirnya, memaksakan diri untuk tenang. Marson Gu ternyata berkali-kali berinisiatif mencari dia, tidak bisa dipastikan apakah Marson Gu mulai curiga padanya, kalau dia terus menghindar tidak mau bertemu Marson Gu akan benar-benar curiga padanya. Menjadi orang yang pasif, masih lebih baik menjadi orang yang aktif, bisa membuat ruang untuk diri sendiri. Natalia Wu pusing sampai alisnya mengerut, dengan cepat ada satu ide yang terbesit di otaknya. Dia di dalam hati membuat perhitungan, dia tidak tahu cara ini akan berguna atau tidak, tapi lebih baik dicoba dulu, dia tidak ingin tertangkap, sukses atau gagal bergantung pada caranya itu. Setelah terpikir cara itu, dia memilih tempat di mana tidak mungkin bertemu dengan orang yang dikenal, lalu mengirimkan alamat pada Marson Gu. Jujur berkata, berhadapan langsung dengan Marson Gu, dia sama sekali tidak yakin bisa sepenuhnya mundur, terlebih lagi Marson Gu begitu membenci dia, anggap saja tidak mengenali dia juga mungkin akan terkena masalah, dia mengikat rambutnya menjadi seperti bola. Tapi masalahnya sudah sampai pada tahap ini, dia sudah tidak ada pilihan kedua, hidup atau mati ditentukan oleh pertemuan kali ini. Natalia Wu memaksakan dirinya untuk tenang, segera membereskan barang, dengan cepat membuka pintu dan keluar. Natalia Wu khusus memilih mall yang biasanya dia tidak sering pergi, dengan begini kemungkinan bertemu dengan orang yang dikenal sangat kecil, juga bisa membuat Marson Gu tidak berpikir macam-macam. Laki-laki ini tidak mungkin di keramaian orang turun tangan padanya kan. Ada sedikit rasa tidak yakin, Natalia Wu berjalan masuk ke tempat yang sudah ditentukan, Marson Gu belum sampai, dia menghela nafas bersamaan dengan itu juga ada rasa tidak tenang. Dia menekan-nekan topi matahari yang sedikit berlebihan itu, berjalan ke sudut ruangan. Belum membuat dia menunggu lama, 10 menit kemudian Marson Gu muncul di restoran ini, parasnya yang tampan terlihat menonjol di tengah kerumunan orang. Setelah tertegun selama beberapa saat, Natalia Wu dengan cepat segera tersadar kembali,
mengeluarkan ponsel memberi pesan kepada orang yang sedang melihat ke sekitar mencari orang. Marson Gu mengeluarkan ponsel dan melihat, pandangannya tertuju pada orang di sudut ruangan, mengerutkan alis seperti kelelahan. Seperti ini menarikkah? Dia menarik kursi yang ada di seberangnya lalu duduk, melihat wanita yang ada di hadapannya terus menundukkan kepala, raut wajahnya sedikit tidak baik. Wanita ini di cuaca yang panas seperti ini mengenakan topi yang berlebihan, apa maksudnya? Menundukkan kepala begitu rendah, juga tidak takut mati. Tangan Natalia Wu yang gelisah sedikit berkeringat, sebisa mungkin sebelum datang kemari sudah menyiapkan segalanya, tapi saat benar-benar bertemu dengan laki-laki ini, tubuhnya terus mengeluarkan keringat dingin, membuat dia makin gelisah. Marson Gu benar-benar membenci dia, saat berhadapan dengan Lia Qiao dan Natalia Wu, sikapnya tidak sama. Melihat dia tidak berbicara, kesabaran Marson Gu sudah sampai batas, keningnya mengerut, Lia Qiao, kamu tuli atau bisu? Tidak dengar aku sedang berbicara denganmu. Dengar, Natalia Wu menundukkan kepala makin rendah lagi, dia masih belum bersiap dengan baik untuk bertemu dengan Marson Gu. Kalau sampai cara yang dia pikirkan tidak bisa, Marson Gu mengenali dia bagaimana. Alis Marson Gu makin mengerut, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu seperti ini, angkat kepalamu. Nada suaranya dingin seperti es, tanpa keraguan. 3 detik. Marson Gu hanya menunggu 3 detik, selama wanita di hadapannya ini belum merespon, dia mengulurkan tangan menyentuh dagu Natalia Wu, memaksanya untuk mengangkat kepala. Waktu seakan berhenti. Saat Marson Gu melihat dengan jelas wajah Natalia Wu, alisnya kembali mengerut. Wajahnya kenapa? Jelek sekali. Marson Gu menggerak-gerakkan sudut bibir, dengan jijik menghempaskan Natalia Wu, penampilan seperti hantu apa ini? Saat bicara, dia dengan sekuat tenaga menggosok tangan yang barusan menyentuh wajahnya dengan sapu tangan, seperti sedang mengusap virus yang menakutkan. Kesakitan hanya dalam sekejap, Natalia Wu melihat dirinya di gelas kaca, riasan tebal yang berlebihan, bibir yang diolesi lipstik yang sangat merah, bahkan di sekitar matanya dirias dengan warna ungu. Satu persatu alat makeup dipakai untuk membuat riasan seperti ini, terlihat sangat berlebihan. Pantas saja Marson Gu mengeluarkan ekspresi jijik seperti itu. Dia tertawa, setelah memastikan Marson Gu tidak bisa melihat rupa aslinya, dia menjadi tenang. Terpikir rencananya sendiri, dia lebih percaya diri. Suamiku, kamu tidak sukakah? Aku demi bertemu denganmu khusus berdandan lama sekali. Dia menatap Marson Gu, berbicara dengan nada suara manja bak sepasang suami istri. Melihat Lia Qiao menggunakan tatapan yang menjijikan melihat dirinya, tatapan matanya menjadi lebih dingin, sudut bibirnya terangkat, berbicara dengan sinis, tolong kamu pulang lihat baik-baik dirimu di kaca, jangan di pagi hari seperti ini berdandan seperti hantu menakuti orang.